Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan global village, di mana batas antara negara memudar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu, kenapa kok bisa menjadi pudar? Karena setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan ragam transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain itu, komunikasi lintas negara mudah diakses melalui koneksi internet. Selanjutnya, karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan konsep ruang dan waktu. Di samping ini ada perubahan telepon genggam, satelit, TV, internet. Nah, di sini menunjukkan adanya komunikasi global yang terjadi semakin cepat. Kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization. Organisasi ini bergerak di bidang perdagangan. Faktor terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun kapanpun berada. Yang kedua, adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Yang ketiga, berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Proses terjadinya globalisasi. Globalisasi sebagai suatu proses bukanlah merupakan fenomena baru, karena proses globalisasi sebenarnya telah ada sejak berabad-abad lamanya. James Petrus membagi sejarah globalisasi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, globalisasi dimulai pada abad 15. Pada fase ini, globalisasi tidak dapat dilepaskan dari imperialisme sebagai pilar utama dalam pengakumulasian modal kaum kapitalis Eropa yang dicapai dengan menjajah negara-negara dunia ketiga. Fase kedua. Fase ini dibangun pada era inter-imperial trade. Dalam tahap ini, globalisasi telah melibatkan kompetisi dan kolaborasi. Perjuangan antar perusahaan multinasional di suatu negara untuk merebutkan sebuah pasar dan juga kolaborasi antar perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi pasar tersebut. Fase ketiga. Fase ketiga merupakan international trade, perdagangan internasional atas komoditas dari jaringan global atau pan-regional telah memberikan karakter kelas dalam globalisasi. Pada fase ketiga ini, agen utamanya dalam multinational corporation ataupun transnational corporation telah menggantikan peran perusahaan dagang dalam mengeksploitasi dan menghisap sumber tenaga kerja murah di negara-negara dunia ketiga. Ada apa aja sih globalisasi di Indonesia? 1. Globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di negara-negara di seluruh dunia menjadi salah satu kesatuan dasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Menurut Andre Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk-bentuk yaitu 1. Globalisasi produksi 2. Globalisasi pembiayaan 3. Globalisasi tenaga kerja 4. Globalisasi jaringan informasi 5. Globalisasi perdagangan 2. Globalisasi kebudayaan. Globalisasi kebudayaan pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi.
Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama untuk komunikasi antar bangsa. Berikut ciri-ciri perkembangannya globalisasi kebudayaan. 1. Berkembangnya pertukaran kebudayaan nasional. 2. Berkembangnya turisme dan pariwisata. 3. Semakin banyak imigrasi dari suatu negara ke negara lain. 4. Berkembangnya mode yang berskala global seperti pakaian dan film. 5. Bertambah banyaknya event-event berskala global seperti Piala Dunia. Kita perlu ketahui bahwa globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif. Apa sih dampak positif dan negatif globalisasi? Bidang budaya. Karena globalisasi dapat menuntun masyarakat untuk memahami keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mudah terpengaruh budaya barat dan budaya luar hingga melupakan budaya lokal. Bidang ekonomi. Dampak positif dari bidang ini salah satunya lebih cepat memperoleh informasi akurat dari internet, mempermudah informasi, tidak terbatas jarak serta mendapat layanan baik dengan sangat mudah. Namun, ada juga dampak negatifnya, salah satunya banyak informasi yang tidak baik disajikan untuk anak-anak. Adanya cybercrime, kerahasiaan alat tes, serta kerusakan alat teknologi, salah satunya komputer maupun gadget yang terserang virus. Bidang ekonomi. Dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian suatu negara dengan adanya investasi dari luar negeri, memicu sikap inovatif dan kreatif dengan munculnya bisnis e-commerce serta munculnya pasar bebas yang sangat memungkinkan mudahnya ekspor dan impor barang. Akan tetapi, dampak negatifnya yaitu pasar nasional akan dikuasai impor kemudian, memicu konsumerisme serta usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Bidang Iptek. Iptek adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dampak positif dari perkembangan Iptek diantaranya meningkatkan bidang produksi, mudah mencari informasi, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, kendala negatifnya yaitu persaingan menjadi meningkat, perkembangan sikap konsumtif, dan maraknya tindakan ilegal di internet. Bidang transportasi. Dampak positifnya kendaraan semakin canggih, mendapatkan kenyamanan berkendara serta biaya yang murah serta lebih cepat sampai tujuan. Namun dampak negatifnya yaitu polusi dan pencemaran udara, kesenjangan sosial ekonomi terlihat sangat jelas, dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas. B. Permasalahan sosial di era globalisasi. A. Permasalahan lokal di bidang lingkungan. Permasalahan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering di lingkungan Indonesia. Permasalahan lingkungan ini disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau dari faktor manusianya sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang tidak memiliki solusi untuk mengatasinya, sehingga menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Terus saja terjadi seperti permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia, yakni mengenai kebakaran hutan. B. Permasalahan lokal di bidang budaya. Masuknya kebudayaan asing di Indonesia dapat menjadi ancaman dan tantangan bagi generasi muda. Sebagai contoh, tarian modern dan mulai digemari di kalangan remaja dan para pelajar. Faktor kekinian dan gerakan tarian modern yang mudah dipelajari mendorong generasi muda lebih cepat menguasai tarian modern dibandingkan tarian nasional. Kenyataan tersebut menjadi permasalahan nasional dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Masuknya budaya populer akibat pengaruh globalisasi berpotensi menyebabkan perubahan budaya dalam masyarakat. D. Permasalahan lokal di bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi dapat dibagi menjadi dampak positif dan negatif.
Dampak positif dapat memudahkan arus barang dan jasa. Hal ini akan memutar roda ekonomi dengan lebih cepat. Bertambahnya lapangan kerja. Globalisasi ekonomi memungkinkan perusahaan asing untuk berinvestasi dan membuka usaha di dalam negeri. Setiap perusahaan yang akan membuka usaha pasti akan membutuhkan tenaga kerja. Dampak negatif, menambahkan persaingan dengan produk atau tenaga kerja lokal. Seringkali produk yang dihasilkan oleh produsen luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik dari produk lokal. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri. Memicu gaya hidup konsumerisme. Hal ini dapat memicu keinginan kita untuk terus-menerus membeli beragam barang tersebut. Banyaknya produk di pasar modern seperti Indomart atau Alfamart menawarkan beragam promo menarik sehingga mengundang minat konsumen lebih tertarik belanja di pasar modern daripada pasar tradisional. Kenyataan tersebut menjadi permasalahan bagi para pelaku ekonomi, khususnya pedagang di pasar tradisional. B. Permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Permasalahan sosial akibat globalisasi menjadi makin kompleks. Kompleksitas tersebut ditunjukkan dengan perubahan sikap atau gaya hidup masyarakat yang meniru budaya asing meskipun tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya sendiri. Tersebut menyebabkan berbagai permasalahan seperti berikut. A. Konsumerisme. Pernahkah kalian berbelanja menggunakan kartu kredit atau e-money? Dalam penggunaan tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Keberadaan kartu kredit dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Akibat penggunaan kartu kredit mendorong penggunaannya arus globalisasi yang makin pesat. Masuknya barang impor dengan harga murah telah memengaruhi sikap hidup masyarakat. Dalam perkembangannya terjadi pergeseran gaya hidup yang cenderung mengutamakan pengeluaran yang tidak sesuai kebutuhan, hanya memenuhi hasrat konsumtif. Dalam sektor ekonomi, kondisi tersebut menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap produk luar. Selain itu, melemahnya daya saing produk lokal dapat merugikan produsen dalam negeri. Pada akhirnya produk lokal kalah bersaing. B. Budaya populer. Globalisasi mendorong terjadinya pertukaran budaya, sehingga interaksi antar budaya mengakibatkan adanya fenomena sosial dalam masyarakat. Pengaruh globalisasi menghasilkan meningkatnya kesamaan budaya di seluruh dunia. Tarian merupakan salah satu wujud budaya yang umumnya mencerminkan nilai-nilai suatu masyarakat. Tarian kini dapat menyebar, tidak hanya tarian. Percampuran budaya musik juga terjadi di Indonesia dan berbagai belahan dunia. Aliran musik ala barat seperti rock, jazz, hip hop, beatbox, dan musik rap kini diminati masyarakat di berbagai negara. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial sebagai dampak globalisasi tidak hanya bersifat kebendaan, tetapi dapat berubah ide dan gaya hidup masyarakat. Perubahan tersebut perlu disikapi secara bijak. Harus perubahan tidak dapat dicegah maupun dihindari. Oleh karena itu, kita perlu memilah nilai-nilai budaya yang positif untuk ditiru. Selain itu, kita hendaknya tidak melupakan nilai-nilai budaya lokal. C. Neokolonialisme. Neokolonialisme merupakan kelanjutan dominasi dan eksploitasi dari negara-negara kolonial dengan cara berbeda. Oleh karena itu, neokolonialisme sering disebut penjajahan dalam bentuk baru. Bentuk neokolonialisme pada umumnya berupa pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada negara berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Oleh karena terjerat utang terus-menerus, akhirnya sumber daya alam negara berkembang tergadai untuk membayar utang. Sistem kapitalis mendorong masyarakat di negara-negara berkembang berada di bawah pengaruh negara-negara maju. Nasib negara-negara berkembang bergantung pada tangan-tangan pemilik modal atau industri. Sistem pembagian kerja di dunia merupakan wujud neokolonialisme yang kini berkembang di berbagai belahan dunia. Gimana sih cara bersikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi?
Sikap kritis merupakan wujud kepedulian terhadap berbagai permasalahan ataupun fenomena dalam masyarakat. Kebudayaan lokal ada di identitas budaya yang kita perlu jaga dan lestarikan. Perlu adanya sikap kritis dalam melestarikan kebudayaan lokal di tengah tantangan globalisasi. Adapun upayanya yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut. 1. Berpegang teguh pada norma-norma sosial. Dengan berpegang teguh pada norma-norma sosial, masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif globalisasi. Di antara lain ialah norma-norma sosial dalam masyarakat, antara lain norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Salah satu contoh norma agama adalah doa, merupakan ritual keagamaan yang penting dilakukan oleh setiap umat beragama. Dengan berpegangan teguh pada ajaran agama, Anda dapat membentengi dari berbagai pengaruh negatif globalisasi. 2. Mewujudkan lokalisasi. Melestarikan alat musik Indonesia, misalnya alat musik gamelan. Alat musik ini telah dikenal berbagai negara. Bahkan organisasi yang menekuni gamelan telah dibentuk di negara lain seperti Amerika dan Perancis. Selain gamelan, berbagai produk yang mencerminkan budaya bangsa seperti nasi goreng, batik, dan masakan Padang yang telah mendunia. Itu adalah fenomena yang merupakan contoh globalisasi. Globalisasi mendorong munculnya keseragaman atau homogenitas budaya di berbagai wilayah. Suatu budaya dikatakan telah melakukan globalisasi apabila telah melakukan pertukaran budaya. Dalam proses ini, terjadi optimalisasi elemen positif dan usaha minimalisasi elemen negatif budaya lain. Lokalisasi mengajarkan kita yang bisa dioptimalkan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, kita perlu belajar menghargai dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki.